Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama kami di Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman sekalian, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat progres dari tanaman alpukat, dan nanti akan kami sampaikan informasi seputar jarak tanam alpukat yang ideal ya teman-teman ya. Namun sebelum ke informasi tersebut, kita melihat terlebih dahulu tanaman alpukat yang sudah kita lakukan perawatan ya teman-teman ya. Di sini alhamdulillah kalau kita lihat pertumbuhan dari tanaman alpukatnya terlihat sangat subur sekali ya teman-teman ya. Dan disitu daun-daunnya pun juga sangat hijau dan terlihat sangat lebat sekali ya teman-teman ya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan tanam alpukat untuk bertumbuh kembang tercukupi dengan baik ya teman-teman ya. Dan disitu kalau kita lihat sekilas, batang utama dari tanaman alpukat pun juga sangat besar sekali ya teman-teman ya. Dan ini terlihat mulai terubus ya, tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan kembali. Dan disitu postur dari tanaman alpukat pun juga sangat estetis ya, sangat seimbang ya antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat, ini adalah bekas dari pemangkasan ya atau pruning yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, sehingga bermanfaat bagi tanaman alpukat agar bisa cepat tumbuh besar ya teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, kembali ke informasi awal tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kami akan men-sharingkan informasi tentang jarak tanam yang ideal ketika kita melakukan penanaman tanaman alpukat ya teman-teman ya. Namun di situ disesuaikan dengan kondisi lahan dari teman-teman sekalian ya teman-teman ya. Di situ ketika kita ingin melakukan penanaman tanaman alpukat di grounding atau di tanah ya teman-teman ya, di situ selain bibit tanaman yang harus kita perhatikan, yaitu harus berasal dari bibit yang unggul. Kemudian yang kedua tentang jarak tanam ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika tumbuh besar, tanaman alpukat itu tidak dumpiok ya teman-teman ya, antara tanaman yang satu dan yang lain itu tidak bertabrakan ya pertumbuhannya, sehingga perlu kita perhatikan ketika menanam tanaman alpukat. Di situ usahakan jarak tanam antara tanaman yang satu dan yang lainnya itu paling ideal itu minimal 5x5 ya teman-teman ya. 5x5 ya, lebih besar daripada 5x5 lebih bagus ya. Karena apa? Karena nanti ketika tumbuh besar usia tanaman, maka percabangan dan pertumbuhan tanaman itu akan semakin menjulang ya. Sehingga ketika jarak tanamnya itu cukup lebar, akan lebih bagus untuk pertumbuhan dari tanaman alpukat itu sendiri ya. Jadi demikian ya teman-teman ya, sharing dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat menanam dan selamat merawat tanaman alpukatnya. Mudah-mudahan tanamannya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan lebat ya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.